Ya, jadi ini kita akan belajar tentang Structure Query Language atau SQL. Ada 3 sintaks yang akan kita pelajari di video kali ini, yaitu insert, update, dan delete. Kita langsung lihat pemakaian dari masing-masing sintaks ini. Untuk menambahkan data ke dalam database, kita bisa menggunakan perintah insert. Untuk perintahnya, insert into ini adalah keywordnya untuk menambahkan data ke dalam database yang kita miliki. Insert into, lalu nama tabelnya apa? Biasanya kita juga bisa menspesifikasikan nama kolom yang akan dimasukkan. Misalkan kolom nama, kolom gender, kolom student ID, dan lain sebagainya. Setelah itu kita berikan values. Values ini juga keyword yang melekat pada perintah insert into. Lalu value-nya apa saja yang ingin dimasukkan. Jadi untuk menambahkan data, keywordnya insert into, nama tabel apa, kolomnya apa saja, lalu values. Contoh, insert into department. Nah, jadi ini ada tabel namanya tabel department. Kolomnya ada kolom di number, di name. Department number, department name. Values-nya 10 itu values untuk di number. Universitas Surabaya itu values untuk kolom di name. Jadi urutan di kolom ini yang kita spesifikasikan pada perintah insert into itu akan berpengaruh pada juga urutan value yang nanti harus kita berikan. Jangan sampai keliru. Jadi perintah insert into department dalam kurung di number di name value 10 Universitas Surabaya itu akan menambahkan satu data di tabel department dengan nomor departemen 10 dan nama departemen Universitas Surabaya. Ada sintaks lain untuk perintah insert into, di mana kita tidak perlu menspesifikasikan nama kolomnya. Dengan catatan, kita hafal betul urutan dari kolom di sebuah tabel yang di database yang ingin kita manipulasi. Jadi contohnya, di tabel department itu strukturnya di number, di name. Nah, kita bisa tidak menspesifikasikan kolom di number, di name ini, tapi di bagian values itu tetap kita harus tuliskan 10 Universitas Surabaya. Dengan catatan, urutannya 10 dan Universitas Surabaya itu sesuai dengan urutan kolom di database-nya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat akan menambahkan data. Yang pertama, data type dari kolom yang akan ditambahkan. Apabila jenis datanya tidak sama, maka data tidak bisa disimpan. Sama seperti di programming, kita tidak bisa mengisikan huruf ke dalam variabel yang bertipe integer. Jadi di MySQL, di SQL Structured Query Language ya, perlakuannya ini sama seperti di programming pada umumnya. Jadi data type-nya itu harus sama ya, jenis datanya dengan nilai yang dimasukkan. Yang kedua, itu karakteristik allow nulls. Masih ingat ketika kita belajar tentang mendesain ER? Mendesain ER dari beberapa tabel. Ada karakteristik dari masing-masing kolom, itu kita bisa pilih apakah boleh null atau tidak nilainya. Nah, jadi kalau biasanya ini dia berbentuk dalam bentuk checkbox ya. Kalau di MySQL Workbench
Kalau kita mencentang, itu artinya apa? Artinya allow nulls. Allow nulls-nya bernilai true. Berarti kolom tersebut bisa tidak diisi. Value-nya kita biarkan kosongan, itu diizinkan. Tapi kalau misalkan allow nulls itu tidak tercentang atau false, maka kolom tersebut harus diisi. Jadi di dalam perintah insert itu kita harus memberikan nilai untuk kolom yang tidak allow nulls. Contoh, ini ada satu query, insert into employee, kolomnya SSN, first name, middle name, last name. Values-nya 1122334455, Tono, Agung, Chandra. Apakah data employee ini dapat disimpan? Jika tidak, mengapa? Jadi, untuk contoh ini, itu bergantung pada tipe data dari SSN, first name, middle name, last name. Kalau SSN ini di sini tipenya dia adalah integer, SSN ini tipenya adalah integer di MySQL-nya, maka kita tidak bisa menambahkan value 1112233445. Mengapa? Karena tipe data ini 1122334445 itu merupakan tipe data string. Untuk Tono, Agung, Chandra tidak ada masalah karena biasanya first name dan last name itu tipe datanya string. Atau kalau di MySQL kemarin ketika kita belajar tentang desain IR itu kita menggunakan varchar. Contoh lain, bentuk perintah yang pertama, insert into department di number. Kalau di kolom department ini hanya ada dua kolom, di number dan di name. Ya, jadi insert into department di number value 11. Artinya apa? Artinya kita menambahkan data department baru dengan nomor department 11. Tapi nama departemennya dikosongi. Perintah ini bisa dijalankan jika apa? Jika di name itu allow nulls. Tapi kalau di name-nya tidak allow nulls, maka perintah ini tidak bisa dijalankan. Bentuk lain, perintah kedua, insert into department values 12 teknik informatika. Perintah ini bisa dijalankan. Ya, betul. Dengan catatan apa? Seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Urutan nilai yang ditulis di sini di bagian values itu harus sesuai dengan urutan di struktur tabelnya. Jadi, cek dulu di tabel department ini, urutan kolomnya itu apakah betul department number terlebih dahulu ditulis, baru teknik informatika. Kalau misalkan terbalik, ya, struktur tabelnya misalkan department name, baru department number, maka ini bisa salah kaprah perintahnya. Bisa menjadi salah, tidak bisa dijalankan. Ya, jadi ini yang perlu diperhatikan, harus sesuai dengan urutan struktur tabel yang ada. Nah, cara lain, ini kita juga bisa insert into department, di number, di name. Nah, isinya dari mana values-nya? Values-nya kita ambil dari data hasil query yang lain. Jadi, nanti kita akan belajar juga ya perintah lain untuk mengambil data, ya, namanya select. Nah, select ini perintah
SQL yang kita gunakan untuk mengambil data dari tabel yang ada. Select field 1, nilai dari kolom 1, field 2, nilai dari kolom 2, from tabel lain, selain tabel department. Ini contoh bentuk lain dari perintah insert. Lalu bagaimana untuk mengisi data dengan tipe enum? Misalkan terdapat data jurusan dengan tipe enum, IF, SI, dan MM. Maka field untuk jurusan ini hanya bisa menerima 3 jenis inputan dengan struktur yang sama, ya, IF, SI, MM. Kalau di enumnya ini kita tuliskan dengan caps lock, ya, jadi nilainya juga harus caps lock, IF, SI, MM. Jika misalkan diisi dengan isian selain IF, SI, MM, maka hasilnya otomatis akan diisi kosong untuk kolom tersebut, tapi tidak akan memberikan error. Jadi ini yang harus diperhatikan untuk tipe data enum. Tadi kita sudah belajar bagaimana kita bisa menambahkan data baru. Data yang sudah ditambahkan itu tentunya bisa dirubah. Untuk mengubah data yang sudah ada sebelumnya di database, kita bisa menggunakan perintah update. Insert untuk menambahkan data, update untuk mengubah data. Kombinasi perintah update itu selalu berpasangan dengan update set. Jadi, update itu keyword utama. Lalu tabel apa yang ingin diupdate? Lalu set. Apa yang ingin dirubah? Jadi misalkan di sini kolom 1. Kolom pertama sama dengan diisi dengan nilai apa? Koma, kalau misalkan kita ingin mengupdate lebih dari satu kolom. Kolom 2 nilainya apa? Boleh tidak kita update lebih dari 2 kolom? Boleh-boleh saja. Kita bisa beri koma lagi. Kolom 3. Kolom 3. Misalkan. Lalu value kolom 3. Dan seterusnya. Contoh. Update. Lalu nama tabelnya, tabel department, update department, set di name sistem informasi. Arti perintah ini apa? Kita akan mengupdate seluruh data yang ada di tabel department. Kita rubah semua nama department name-nya menjadi sistem informasi. Ya, jadi ini artinya mengubah semua isi data dalam kolom di name di dalam tabel department menjadi sistem informasi. Bagaimana kalau kita hanya ingin mengubah nilai satu data tertentu? Kita tidak ingin mengubah seluruh nama department name-nya yang ada di database di tabel department ini menjadi sistem informasi semua. Kita harus spesifikasikan. Kita harus berikan kriteria tambahan. Jadi biasanya untuk mengubah data, selain update, set, itu biasanya dia akan dipasangkan lagi dengan tambahan perintah where. Jadi where ini adalah kriterianya. Syarat. Jadi update department, set, di name sama dengan sistem informasi, where, kolom sama dengan kolom. Nah, di sini kita bisa spesifikasikan. Misalkan where di number sama dengan 10. Kalau misalkan ini kita ganti di number sama dengan 10. Artinya apa?
Berarti hanya untuk data di tabel departemen yang memiliki nomor departemen 10, itulah yang akan diganti nilai-nilainya. Jadi biasanya untuk update itu dia selalu ada tambahan keyword where untuk menspesifikasikan data mana yang akan diupdate. Ini contoh yang tadi. Update department, set di name, sistem informasi, where di number 10. Jadi hanya pada data yang di department numbernya bernilai 10 itu yang akan diupdate menjadi sistem informasi. Lalu yang ketiga, kita sudah bisa menambahkan data baru, kita bisa mengupdate data yang sudah ada, kita juga bisa menghapus data dari database kita. Perintahnya delete from. Jadi perintah delete from ini perintah untuk menghapus data. Delete from mana? Kita harus spesifikasikan tabel apa yang ingin kita hapus datanya. Jadi contoh delete from department itu artinya apa? Menghapus semua isi data yang berada pada tabel department. Bagaimana kalau kita tidak ingin menghapus seluruh data, tapi suatu data tertentu saja? Sama seperti di update, kita bisa menambahkan kriteria. Jadi delete from tabels ya, ini sintaks perintah dasar untuk delete untuk menghapus data. Kita tambahkan keyword where. Jadi kita tambahkan kriterianya. Where nama kolomnya apa, lalu nilainya berapa. Contoh delete from department where the number sama dengan 10. Artinya apa? Hapus data dari tabel department di mana nomor departemennya itu bernilai 10. Kalau kita menjalankan perintah ini, berarti seharusnya hanya ada satu record saja yang dihapus. Jadi berhati-hati pemakaian update dan delete. Akan lebih baik untuk update dan delete itu diberikan kriteria. Apakah harus diberikan kriteria? Bergantung kondisi. Tapi biasanya itu kita pasti harus memberikan tambahan kriteria. Karena biasanya kan tidak mungkin kita langsung mengupdate seluruh data yang ada di database menjadi satu nilai yang kembar semua. Sama, kita tidak mungkin langsung menghapus seluruh data yang ada di database kita. Kecuali kalau memang ingin bermaksud buruk. Nah, ini bisa saja perintah-perintah ini dijalankan dengan maksud yang tidak baik. Contohnya apa? Misalkan menghapus seluruh data karyawan, menghapus seluruh data record penjualan. Nah, ini jadi harus hati-hati ya ketika kalian nanti menjalankan perintah query. Jangan sampai hal ini itu terjadi. Mengupdate seluruh data menjadi nilainya kembar semua atau menghapus seluruh datanya. Padahal niatnya hanya menghapus satu data saja. Oke, ini ada latihan. Kalian bisa menggunakan database Smallnodewin. Ini bisa di-download ya untuk database-nya dari ULS. Dalam latihan nanti bisa kalian coba sendiri di rumah.